Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu teori belajar. Teori belajar adalah seperangkat preposisi yang di dalamnya memuat tentang ide, konsep, prosedur, dan prinsip yang terdiri dari satu atau lebih variabel yang saling berhubungan satu dan lainnya, dan dapat dipelajari, dianalisis, diuji, dan dibuktikan dengan kebenarannya. Di dalam teori belajar ada 4 jenis teori. Yang pertama yaitu teori behavioristik. Teori behavioristik ini menyatakan bahwa belajar mengubah tingkah laku. Jika siswa belum merespon, maka tingkah laku siswa belum dikatakan belajar. Kemudian yang kedua ada teori kognitivisme. Teori kognitivisme ini menyatakan bahwa belajar adalah perubahan persepsi atau pemahaman. Teori belajar ini lebih mementingkan proses belajar ketimbang hasilnya. Model belajar kognitif menyatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Kelebihan dari teori belajar kognitivisme ini yaitu aktivitas belajar akan lebih mandiri dan inovatif. Kemudian yang ketiga ada teori humanistik. Teori humanistik menyatakan bahwa belajar adalah memanusiakan manusia. Maksudnya adalah menghargai segala yang ada pada manusia. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian, yaitu di bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi. Teori ini juga lebih mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajarnya. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, teori konstruktivistik. Teori konstruktivistik ini yaitu aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan merupakan hasil konstruksi kita sendiri. Teori ini menyatakan bahwa pengetahuan adalah bentuk siswa yang belajar lewat interaksi dengan bahan atau pengalaman baru. Ilmu yang didapatkan tidak dapat ditransfer guru ke murid. Isi materi pembelajaran ditentukan oleh murid sendiri. Teori ini dihasilkan dari lingkungan sekitar dengan menggunakan panca indera seperti melihat, mendengar, dan merasakan, ataupun dengan pengetahuan sebelumnya seperti pengetahuan fisik, pengetahuan kognitif, ataupun pengetahuan mental.